Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sipa Kainga, podcast dari DPW PPNI Sulawesi Selatan. Nah, kali ini di episode ini kita akan ngobrol dan berbincang bersama dengan Nurse Arman. Siapa Nurse Arman? Kita sapa dulu mungkin ya narasumber kita kali ini. Apa kabar Nurse? Alhamdulillah baik, Ya, makasih. Alhamdulillah. Terima kasih untuk waktunya kita bisa Ya. bertemu di podcast ini. Nah, untuk sebelum kita masuk ke pembahasan kita kali ini, kita mungkin harus berkenalan dulu dengan narasumber kita hari ini. Mungkin Nurse boleh perkenalan singkat dulu, terutama keterlibatan Nurse Arman di organisasi keperawatan. Silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Nars Adian sudah diundang di kegiatan podcast DPW PPNI Sulsel. Saya Arman di keperawatan khususnya organisasi PPNI. Untuk saat ini saya diamanahkan di Badan Kelengkapan Organisasi PPNI, yakni Himpunan Perawat Gawat Darurat dan Bencana Indonesia. Kebetulan Narsadian tahun 2022 kemarin waktu kongres ketiga, kebetulan teman-teman mengamanahkan kepada saya untuk mewakili Hibgabi Sulsel di kepengurusan 2022 sampai 2027. 27 Ya. Baik. Iya, nah. Sebelumnya memang sudah bergabung dengan Hibgabi ya? Ya, jadi dari awal dicanangkan dibentuk ini Hibgabi di kepengurusan pertama masih Pak Abdurrahmat. Ya. Saya sudah ikut tergabung di yang pertama di awal kepengurusan itu saya di bagian organisasi. Dan setelah itu periode kedua Safar sebagai ketua, saya di posisi sekretaris. Baik. Sehingga waktu Safar juga di kepengurusannya dia melanjutkan studi sehingga tidak menyelesaikan periodenya. Dan alhamdulillah saya diamanahkan untuk mengambil alih pelaksanaan di antar waktu. Iya, baik. Ya, tentu saja teman-teman perawat yang menonton podcast ini sudah pernah mendengar Hibgabi. Tapi mungkin kita perlu tahu sih sebenarnya Hibgabi ini himpunan perawat yang menghimpun perawat yang kayak bagaimana, Nars? Mungkin dijelaskan sedikit. Ya, terima kasih Nardiat ya. Jadi salah satu badan kelengkapan yang konsisten mengawal keilmuan utamanya di kegawat daruratan dan bencana. Sehingga kita di keilmuan itu diamanahkan untuk mencoba bagaimana memberikan kepada teman-teman seluruh perawat untuk bagaimana meningkatkan kompetensi-kompetensi teman-teman utamanya di area gawat darurat dan bencana. Jadi perawat-perawat yang terhimpun dalam Hibgabi ini berarti teman-teman yang berkecimpung di gawat darurat dan bencana ya. Berarti teman-teman yang menjadi pengurus. Apakah Hibgabi juga ini bertugas mengawal update keilmuan terkait dengan gawat daruratan dan bencana? Iya. Termasuk ya? Iya, termasuk. Nah, jadi selama ini memang kita konsisten untuk senantiasa bagaimana memberikan kontribusi nyata kepada teman-teman terkait dengan keilmuan di area gawat darurat dan bencana. Ya, baik. Kegiatan-kegiatan apa saja Nars biasa yang rutin ataupun mungkin event tahunan yang biasa dilakukan Hibgabi dalam rangka entah mengupdate ilmu ataupun memberikan informasi kepada perawat-perawat yang terhimpun di dalamnya? Ya, jadi Nursadian untuk Hibgabi itu ada posisi di pusat, ada posisi di wilayah, ya. Untuk posisi di pusat setiap tahun
Ya. akan ada kegiatan annual sensitive meeting ASMEN ya, yang senantiasa dilaksanakan. Dan kebetulan untuk tahun ini dapat giliran itu Hibgabi Jawa Tengah. Jawa Tengah. Iya, Pelaksanaan annual meeting ini di Jawa Tengah di tahun ini Jawa ya. Tengah insya Allah. Baik, ini tahunan ya Nars? Tahunan. Untuk di wilayah sendiri, kita sudah pernah menjadi tuan rumah pada saat itu 2012 kemarin. Dan kegiatan yang lain yang menjadi program kerja yang dilakukan oleh teman-teman terutama, yaitu yang pertama dengan melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan dan kegiatan-kegiatan seminar ya, webinar dan workshop ya. Dan juga pengabdian masyarakat kepada seluruh unsur yang ada di dalamnya. Ya, Ya. boleh sebutkan satu Nars kegiatan pengembangan ilmu yang sering dilakukan, pengabdian masyarakat seperti apa yang biasa dilakukan oleh Hibgabi? Ya. Kami dari Hibgabi sejak ini akhir-akhir ini kan semua pelatihan semua sudah masuk di Kementerian Kesehatan. Ya, dan kebetulan pelatihan yang dilakukan oleh Hibgabi tersendiri adalah sudah kami masukkan kurikulumnya di Ditjen Mutu Kementerian Kesehatan, sehingga sekarang ini yang dipakai di Ditjen Mutu Kesehatan. Kementerian Kesehatan dan itu adalah pelatihan basic trauma and cardiac life support ya, khusus untuk buat teman-teman perawat sehingga ya ini kita lakukan untuk bagaimana mengawal keilmuan teman-teman di area gawat darurat. Iya, jadi memang salah satu yang Hibgabi bisa dilakukan adalah sebagai instruktur atau provider dalam pelaksanaan pelatihan BTCLS ya, di mana BTCLS ini banyak menjadi satu kebutuhan dalam penerimaan kerja atau seperti menjadi apa itu ya, pengurus haji gimana tuh? Iya, ikut. Ini salah satunya itu ya, Mbak. Iya, betul Mas Ardian. Jadi memang salah satu informasi yang kami dapat bahwa salah satu informasi pelatihan yang menjadi favorit ya di Kementerian Kesehatan adalah pelatihan basic trauma and cardiac life support ini. Karena di samping menjadi sebagai standar dalam teman-teman yang bekerja di area gawat darurat, juga bisa menjadi salah satu unsur yang diperhitungkan untuk mendaftar menjadi petugas haji. Petugas haji ya. Dan dengan bergabungnya Hibgabi di bawah Menteri Kesehatan dalam pelaksanaan pelatihan, berarti sertifikat yang didapatkan dalam pelatihan itu juga diakui secara nasional ya? Iya betul. Iya, betul. Jadi sekarang semua sudah terlokalisir di Kementerian Kesehatan dan itu sudah diakui dari negara. Jadi teman-teman yang mengikuti pelatihan dengan instruksi dari Hibgabi tidak perlu ragu kalau nggak perlu ragu. Apalagi banyak teman dengar saya yang menggunakan sertifikat BTCLS yang dinaungi Hibgabi itu sudah pernah lolos jadi petugas haji. Iya betul, sudah. Insya Allah. Baik, jadi teman-teman tidak perlu ragu untuk mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Hibgabi. Baik Nars, tentu akan banyak sekali pembahasan tentang Hibgabi. Tapi saya ingin bahas satu hal dari rompen digunakan Nars Arman ini, tulisannya Bapena ini. Ini apa sih itu Bapena? Ya, jadi terima kasih Naradian. Saya sangat apresiasi dengan podcast ini. Saya coba untuk memberikan informasi terkait dengan Bapena. Jadi di Munas Bali kemarin ini salah satu hasil outputnya adalah di divisi pelayanan adalah membentuk suatu badan, yakni Badan Penanggulangan Bencana ya. Yang mana kita tahu Naradian secara person setiap ada bencana pasti insya Allah ada perawat. Tapi kita di suasana bencana kadang-kadang bukan nama perawat kita yang muncul ya, sehingga dari dasar itulah kita yakin bahwa insya Allah perawat selalu hadir di bencana. Maka para perumus-perumus di Dewan Pusat PPNI mencoba mengakomodir bagaimana kalau kita membentuk suatu badan penanggulangan bencana khusus untuk di teman-teman di keperawatan. Sehingga dibentuklah mulai dari strukturnya dari pusat sampai wilayah dan sampai ke daerah DPD. Baik. Jadi memang suatu badan yang khusus mengurusi tentang bencana dan mungkin salah satunya adalah menyiapkan tenaga ya ketika terjadi bencana dan siap turun gitu Mas.
Iya. Saya pernah dengar cerita tentang keterlibatan Nurse Arman dalam penanggulangan bencana, terutama dalam tingkat internasional, di mana mungkin itu melalui Gabi atau Bappenas, tapi mungkin lebih baik kalau Nurse Arman sendiri yang bercerita tentang itu. Sekalian mungkin dengan singkat saja, Nurse, apa saja yang Bappenas selama ini dalam kegiatan keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan kebencanaan, apa saja yang sudah pernah dilakukan, dan ya tadi cerita singkat terkait dengan keterlibatan Nurse Arman di penanggulangan bencana internasional. Silakan. Ya, jadi Nurse Adian, sebelum Bappenas ini hadir, Ya. badan kelengkapan yang beririsan itu untuk soal bencana memang sudah dieksekusi oleh Hibgabi, ya. Jadi Himpunan Perawat Gawat Darurat dan Bencana. Tapi setelah muncul Bappenas, maka sinergi ini semakin diperkuat, ya, sehingga teman-teman untuk menjadi terlibat di kebencanaan memang sudah bagian yang harus diberikan oleh teman-teman baik dari Hibgabi maupun dari Bappenas, ya. Nah, kalau terkait dengan bencana, Nurse Ardian, dua sisi yang terlibat ini semua memberikan kontribusi nyata, ya. Oleh karena itu alangkah eloknya memang Sulsel, ya, menjadi mungkin salah satu contoh mungkin yang harusnya bisa menjadi pilot project untuk nasional, bahwa bagusnya memang kalau Bappenas yang ada di wilayah itu kalau bisa dikamandoi oleh Himpunan Perawat Gawat Darurat Bencana, di samping melibatkan semua badan kelengkapan di dalamnya supaya bisa lebih kuat untuk mengeksekusi kalau sudah adanya bencana. Oh, jadi memang dalam Bappenas ini meskipun ada Himpunan Gawat Darurat Bencana, isi dalam Bappenas ini bukan cuma dari Hibgabi, ya. Iya. Tapi gabung juga dari himpunan perawat lainnya dari keilmuan yang lain berbeda. Iya, betul. Jadi memang para pemikir-pemikir perintis daripada Bappenas ini sudah memikirkan jauh-jauh, ya, secara matang bahwa dalam kondisi bencana bukan cuma mungkin keilmuan Hibgabi yang ikut terjun langsung, ya. Contoh misalnya Nurse Dian, kalau misalnya di kondisi bencana membutuhkan operasi di lapangan, maka teman-teman Hibgabi yang kamar operasi yang dilibatkan. IPKJI juga IPKJI kalau misalnya ada orang sudah stres, ya, dia di kondisi penampung dari bulan anak gitu. Iya, betul, iya, semua harus kita libatkan. Cuma nanti tinggal bagaimana memanage sehingga bisa ini semua terakomodir. Dan semua itu di bawah kendali komando Hibgabi. Bappenas sudah membawahi beberapa. Iya, baik, bagus sekali. Itu konsepnya yang kita. Kalau keterlibatannya langsung ke bencana apa, biasa kejadian apa yang pernah terjadi untuk Sulawesi Selatan mungkin, ya, karena khusus kita Bappenas Sulawesi Sulsel, apa saja yang Hibgabi Bappenas pernah terlibat? Ya, jadi sejak kita 2022 kemarin, ya, dibentuk Nurse Ardian, sudah ada beberapa bencana-bencana alam yang sudah kita terlibat. Terakhir kemarin waktu banjir bandang di Luwu, ya, kita terjun langsung. Dan konsepnya adalah di kabupaten kota kan sudah ada Bappenas, jadi tinggal langsung koordinasi apa yang bisa disupport dari tingkat wilayah sehingga kita bisa saling berkontribusi untuk bisa saling menguatkan. Dan alhamdulillah hari ketiga kita sudah bisa hadir di daerah bencana, dan alhamdulillah kita sudah bisa sampai di daerah yang terdampak. Dan kebetulan juga Nurse Dian, ada juga teman-teman perawat yang terkena dampak, sehingga Bappenas hadir untuk bisa saling mensupport, memberikan kontribusi nyata bahwa sesama perawat kita ini kita harus selalu support. Selain membantu korban bencana, kita juga membantu teman sejawat. Ya, itu sudah menjadi bagian yang menjadi saling menguatkan. Betul sekali, bagus sekali berarti, ya. Baik, Nurse. Berarti dari 2022 juga menjadi ketua Bappenas, ya? Ya, betul. Bappenas, dan saya dengar sudah akan berakhir atau gimana, Nurse? Ya, betul. Jadi kepengurusan Bappenas itu Nurse Dian itu adalah sebenarnya maksimalnya 3 tahun, ya.
Setelah 3 tahun akan dibentuk lagi mengikuti masa kepengurusan daripada induknya ya. Kalau misalnya di DPD ya kepengurusan DPD-nya, kalau dari PW berarti kepengurusan DPW-nya, begitunya di pusat. Nah, kebetulan untuk DPW sekarang sampai tanggal 20 September kemarin itu kita sudah demisioner. Demisioner sekarang ya. Berarti ya. Baik. Dengar-dengar akan ada satu acara pemungkas di akhir pengurusan periode ini. Nah, apa kegiatan yang saya dengar itu apa ya? Oh ya, betul. Jadi kita di Bappenan Narsadian ya. Iya. Di konsep prabencana ya, dari kesiapsiagaan sampai mitigasi itu kita sudah coba untuk konsep bagaimana supaya menguatkan kita. Nah, salah satu yang kita coba rancang adalah kita membuat suatu jambore. Ya, jambore tanggap darurat bencana ya. Kita biasa singkat dengan Jagana. Ya. Nah, kebetulan kita sudah lakukan satu kali ya di kepengurusan ini kita laksanakan di daerah Pindrang ya. Dan alhamdulillah bisa berjalan sukses ya. Yang mana kegiatan ini sangat-sangat memberikan nuansa yang mungkin ya lebih lah dibanding yang lainnya ya. Jadi biasanya kan kalau kegiatan pelatihan bertemu begitu kan sudah sering ya. Iya betul. Ini kenapa disebut jambore? Ya, jadi gini Nasadian. Konsep bencana itu adalah semua kekuatan menjadi tidak bisa berdiri kokoh dan kuat ya. Maka kita setting situasinya situasi supaya bisa kita mendekati ala-ala bencana ya. Survival. Iya, survivalnya ini bagaimana bisa kelihatan ya untuk dilatih teman-teman yang ikut berlatih. Jadi kita buat suatu kegiatan camping ya, jambore ini. Jadi menginapnya di dalam camp, kita ambil lokasi, kita ambil waktu supaya bisa menginap ya. Sehingga kelihatan bahwa kita betul-betul suasananya ya dekat-dekat ada bencana. Ada sedikit keterbatasan. Semua keterbatasan ya. Kita tidak semua ya itulah kekuatan kita semuanya bisa terbatas. Biasanya kalau kita pelatihan workshop bertemu di hotel, betul. Room yang ber-AC. Iya betul. Berarti jambore ini konsepnya kita di alam. Ya di alam ya kita coba. Di bawah tenda. Ya. Berarti masaknya masak sendiri juga. Ya jelas ya semua ya diharapkan untuk bisa survive ya. Sehingga makanya kita coba untuk diarahkan ke situ. Iya. Itu kan konsepnya, berarti istilahnya sedikit simulasi lah bagaimana sih kalau kondisi bencana kita tidak bisa berharap fasilitas yang betul mewah atau semua. Kita harus bisa mengurus diri sendiri. Betul. Dengan mungkin tidur di bawah tenda, bikin masakannya sendiri. Betul. Nah dalam Jagana ini apalagi kegiatan yang dilakukan tentu dalam mendukung entah nanti sebagai mitigasi atau kesiapsiagaan kita menambah pengetahuan mungkin atau apa sebagainya. Apa saja kegiatan yang dilakukan? Ya, jadi di dalam konsep yang dibuat nanti ini rencananya ya, yang pertama ada keilmuan edukasi ya. Insya Allah kita akan coba bentuk kegiatan dalam bentuk seminar ya, dan mudah-mudahan Allah meridhoi kita. Teman-teman yang kita sudah hubungi untuk bisa memberikan sumbangsi keilmuannya. Salah satunya adalah Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan, dan alhamdulillah responnya sudah sangat bagus, bersedia hadir. Mudah-mudahan ya dimudahkan semuanya ya. Dan juga ada satu teman kita, bukan teman, dia senior kita lah ya. Dia sudah malam melintang di kondisi kebencanaan, dia di Tagana. Nah, dari sudut pandang beliau, kita mau coba bagaimana sebenarnya teman-teman perawatan ini bisa teksis. Dan juga teman-teman mengamanahkan kepada saya juga untuk terlibat materi itu di cara seminar. Ada seminar juga ya? Ya. Ada juga workshopnya. Workshop dilakukan di lokasi ya. Workshopnya tentang kebencanaan juga. Ya, salah satu kebencanaan terkait dengan triase, terkait dengan evakuasi, terkait dengan bantuan life supportnya. Baik. Ya, kalau tadi Nasarman bilang bahwa pernah dilakukan di Pindrang. Iya, betul. Terus tahun ini bagaimana? Apakah kembali ke Pindrang? Oh, tidak. Kebetulan di akhir kegiatan di Pindrang kemarin, teman-teman sepakat
bagaimana kita kalau kemarin kan di Pindrang nuansanya pantai. Ya. Nah, sekarang ini kita coba untuk nuansanya di gunung ya, sehingga kita mengambil lokasi di area yang cukup dingin ya untuk di Sulawesi Selatan ya, di Malino. Jadi insya Allah teman-teman yang sempat mendengar dan melihat ini podcast ini, saya ajak untuk hadir di Kota Bunga Malino ya. Mudah-mudahan ada kesempatan. Jadi bukan cuma sebagai bagian yang betul-betul hanya di Jambore ini, tetapi mungkin ada nuansa lain yang perlu kita saling bersinergi. Terutama karena Malino juga adalah kota tujuan wisata. Ya, salah satunya. Ikon Jambore ya, betul. Liburan juga ya. Betul. Dapat semuanya. Mungkin bisa mengajak ke penonton podcast kita terkait dengan Jagana 2025 ini kapan, di mana, di Malino dan sebagainya, dan sekalian bisa mengajak kami. Oke, siap. Ya, baik. Lewat podcast DPW PPNI Sulsel, saya mengajak kepada semua teman-teman di manapun berada, baik itu di area di wilayah Sulawesi Selatan maupun dari luar, untuk datang mengikuti kegiatan Bapena wilayah Sulawesi Selatan, dalam hal ini Jagana kedua tanggap darurat bencana yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 12 Oktober di Malino. Dan kebetulan di area camp ada 3 area, yakni di Sunset Hill, ada di Puncak Malino, dan Mudadi Camp. Jadi memang ini sangat seru ya, karena memang sudah dirancang area-area camping dan kita akan isi dengan edukasi keilmuan. Sehingga sangat luar biasa. Mari, ayo kita ke Makassar ya. Iya, jadi sekali lagi teman-teman yang ingin ikut kegiatan Bapena, siap. Itu Jagana ya, Jambore Tangga Bencana. Di bawah DPP Sulsel, kita akan ada di tanggal 11 dan 12 Oktober di Malino. Nama tempatnya Sunset Hills, Puncak Malino, dan Mudani Camp. Jadi ada 3 area yang akan diplot sebagai tempat kita berjambore, berkemah bersama, beria-ria. Baik, mungkin seperti itu Nars. Tapi terakhir ini Nars, tadi kita belum sempat perkenalannya terlalu singkat. Kalau mau menemui Nars Arman di mana itu tempat kerjanya? Ya, oke. Terima kasih banyak Nadian ya. Jadi saya juga adalah orang ASN yang bekerja di salah satu rumah sakit vertikal punya Kementerian Kesehatan, yakni di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tajuni Halik Makassar. Kebetulan saya masih sebenarnya di perawat gawat darurat di IGD, tapi untuk saat ini saya diberikan amanah tambahan untuk mengolah di instalasi diklat. Jadi kalau mau datang ke Rumah Sakit Tajudin, tolong di kontak-kontak ya. Terutama teman-teman yang Iya. Kalau mau masuk ke sini. Boleh kita tinggal di Baik, mungkin seperti itu Nar. Terima kasih untuk informasinya. Tentu kami mendoakan semoga kegiatan Jambore Tangga Bencana bulan depan akan berlangsung sukses dan betul. Siap, insyaallah. Untuk kesempatannya kita berbincang hari ini. Kita ketemu di podcast dan episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.